Nah, balik lagi di podcast ngobrol sebentar Ya. bersama Rin Hermana. Mantap, Noval, tiada tara. Bang, lu abis buka warung si Kade? Iya, benar. Baru 3 bulan. Apa sih artinya si Kade, Bang? Si kadai? Hmm. Kalau secara arti si kadai itu ya kedai gitu. Si itu kan kata imbuhan buat kata siapa? Si Noval. Si Kadai. Si Rin. Ini si kadai itu kadai itu artinya kedai. Kade itu artinya kedai. Oh, gua kira apa sih namanya si Kade? Gua Tapi terinspirasinya bukan karena pengen itu ya. Awalnya gue pengen bikin nama yang ada hubungannya dengan anak gua. Anak gua namanya Asika. Oh, Sika. Asika, panggilan Asika. Asika, Terus iya. kayak Asika Day. Hari-harinya Asika gitu. Oh, Ya udah deh plesetin aja si kadai. si Kade. Iya, biar. Nah, gue sebenarnya tuh waktu itu pengen aja tuh pas yang grand opening si Kade apa sih artinya, cuma lupa mulu gitu. Kan lu komika ya? Ya. Tiba-tiba kenapa kepikiran buka ini apa sih tempat makan, bukan bisnis yang digital kayak misalnya lu bikin apa kayak agensi atau apa tuh kayak. Oh ya, ini udah bucket list dari lama sebenarnya. Iya, orang Padang biasanya emang seneng dagang ya? Mungkin, Iya. gua nggak tahu juga karena ada beberapa teman gua yang emang nggak minat sama sekali sama dagang. Gua sempat nulis apa 100 yang lu inginkan. Oh, Yang kayak gitu. iya. Tapi nggak 100 juga sih. Maksudnya, lu pasti pernah dulu lu mau apa gitu. Ditulis aja keinginan-keinginan itu. Iya, afirmasi positif sebenarnya. Masih positif. Itu gue lakuin kalau nggak salah awal-awal kuliah. Gue pengen itu karena awal kuliah itu ada bertemu siapa gitu yang ngasih ceramah-ceramah gitu. Pokoknya di awal kuliah ada kita dikumpulin. Terus di orang-orang itu orang bijak lah. Coba kalian tuliskan ini. Ya udah gue tulis. Salah satunya ini. Salah satunya ini. Stand up itu berbarengan dengan apa yang gue tulis sebenarnya. Oh, stand up juga lu sebenarnya tertarik juga sama. Iya, dari sekolah kan udah tertarik. Terus udah pengen tuh, yang gue inget ya, pengen menjadi stand up komedian di Kota Padang. Pengen tembus nasional. Terus pengen tembus juara kompetisi nasional. Kena semua. Bukan juara, pengen tembus kompetisi nasional. Juara tuh nggak gue tulis. Pokoknya keinginan abis itu punya show stand up. Kesampaian semua ternyata ya. Alhamdulillah di bucket list untuk yang stand up udah kesampaian semua. Semua ya? Tour udah, tapi ya empat kota. Tuh diajak orang apa sendiri? Sendiri kan gua yang show kedua Baralai Gadang itu 4 kota. Iya, maksud gua kayak apa sih? Apa lu ikut-ikutan Pras Teguh atau gimana gitu, tiba-tiba buka kulineran gitu? Oh enggak, kalau misalnya buka kuliner ikutan Pras Teguh. Oh iya, gua kira Pak. gitu. Iya. Kan Pras Teguh komika yang buka kuliner juga tuh. Benar. Kalau dibilang ikutan, kayaknya Bang Pras jadi pencetus, gua juga harus mulai. Oh. Jadi kan ini udah bakal selama nih. Iya. Si Kadai ini. Bukan si Kadai yang namanya ya. Gue pengen buka tempat makan orang-orang Minang. Dulu pokoknya Iya. belum kegambar namanya si Kade Belum kegambar. Pokoknya gue tuh seneng untuk bertemu orang kayak pelanggan. Di TikTok gue tuh ekstrovert berarti ya. nggak tahu juga ya gue. Ya, kalau orang senengnya. Iya. Di TikTok gue tuh lagi banyak FYP pelayan-pelayan yang ketemu kayak, hai kamu butuh apa? Iya saya bantuin ya tuh. Kayak kafe-kafe. Ada orang datang, kamu lagi butuh apa? Saya bikinin ya gitu. Oh, iya. Gue senang berkomunikasi dengan orang dan sebisa mungkin bisa memberikan sesuatu yang kayaknya dia lagi butuh nih gitu. Salah satunya ya mungkin makanan, kopi atau ya sekedar dengar cerita aja. Akhirnya lu buka si Kadai gitu ya. Akhirnya buka si Kadai dan memang semenjak Bang Pras buka di apa namanya yang Tabure awal di Kemang Awal banget tuh. balik lagi gue ngelihat gue tuh dulu pengen juga bikin ini, semoga lah ya nanti gue bisa juga buka tempat makan. Nah itu disupport sama Bang Ipar. Bang Ipar ya udah sekalian aja mau buka gitu. Iya, kalau bisa jadiin tempat open mic aja biar sekalian anak-anak stand up ngumpul gitu. Di sini Di kalau atas mau bisa. kalau mau silakan. Maksudnya gue tuh mikir si Kadai itu belum sampai sejauh itu ya. Kan yang gue bilang si Kadai awalnya gue pengen bikin kios. Warkop beneran warkop. Dengan kapasitas orang datang dalam satu kali itu cuman 5 orang, 6 orang. Terserah tuh dia mau main, mau cerita, mau nongkrong kios kecil. Cuman jadinya si Kadai lebih kayak tempat makan yang bisa nampung banyak orang. Iya, jadi kalau ada stand up-nya biar lu nggak
gak lupa stand up gitu. Lu kan Iya. berawal dari stand up ya Bang ya? Berawal dari stand Tahun up. berapa sih masuk stand up Bang? Berawal dari stand up. Oh ini. Iya di kayak sininya. semua lu di Depok kan berawal. Gua dari stand up. 2013. Berarti angkatan awal juga di Padang ya? Oh enggak, sorry. Awal gua stand up itu 2013, tapi nggak gabung komunitas stand up Indo. Oh. Karena waktu itu gua sempat ikutan gua magang di stasiun TV lokal. Gua udah nonton stand up Radit Metro dan lain-lain. Nah, produsernya itu juga suka stand up. Jadi dibikinlah program stand up di acara TV itu. Oh, ternyata di sana ada juga yang istilahnya ilegal gitu ya? Iya. Oh. Ya udah gua stand up waktu itu masih pakai materi Radit karena gua nggak tahu hukum Iya. hukum nulis materi itu kayak gimana. Tapi lu bawain lucu ya? Iya, kalau penontonnya tahu, dia tahu ini nih materinya Radit nih. Dengan bahasa Padang? Ya. Oh, kalau gua Walaupun ada juga materi yang gue bikin sendiri, tapi lebih kayak cerita jenaka aja. oh iya bukan karena nggak tahu ya. Iya, kayak 3 orang pemuda. Iya lagi. Iya, yang kayak gitu. Kalau gue dulu walaupun gue baru bahas stand up, gue udah tahu tuh kalau bawain materi orang lain tuh nggak boleh. Nah, gue nggak tahu. Karena gue mungkin masuk 2016, sedangkan lu 2013. Berarti bareng Pras Teguh ya? Enggak, Bang Pras founder. Bang Pras tuh 2011 sudah ada. Oh dia founder. Iya, Berarti- awal-awal. Oh 2011 Bang. Nah, Bang iya. Pras masuk terus 2013 gabung stand up yang ilegal itu, berarti bukan stand up Indo. Iya, bukan. Nah masuk yang stand up Indo Padangnya tahun 2014 itu pun setelah gua ke Jakarta ikutan lomba BKKBN. anjir berani banget ya, maksudnya baru mulai di situ langsung diterbang Nah, di Jakarta. ini sebenarnya dijebak gua lebih tepatnya. Sama si Pras. bukan sama Pras, sama momen produser itu. Nah, ini deh gue ceritain deh. Gua kan di TV nasional ada program stand up. Gua stand up pakai materi Radit dengan materi kodian 3 orang pemuda. Nah, si produser itu punya kenalan orang BKKBN. Nah, orang BKKBN bilang kalau ada acara kompetisi stand up komedi di Jakarta nih. Suci berapa itu? Bukan, dulu tuh ada namanya BKKBN. Oh, bukan Suci, gue baru denger lagi tuh. BKKBN itu di zaman itu 2013 juga. Nah, orang BKKBN minta si produser untuk kasih 1 orang lah yang bisa ngelawak-ngelawak itu, ditunjuklah Lu gua. terbang ke Jakarta. Iya, dan waktu gua ke Jakarta, ternyata gua menggantikan orang yang seharusnya berangkat ke Jakarta. Siapa tuh? Nggak tahu gua namanya siapa. Jangan Bang Pras. Enggak juga. Ternyata Bapak sudah konfirmasi. Awalnya anak stand up Indo, anak stand up Padang yang diajar Bang Pras. Entah gua nggak tahu kenapa jadinya bukan dari kalangan anak stand up Indo Padang. Ditunjuk 1 orang, gua lupa namanya siapa gitu. Misalnya itulah Noval, namanya Noval gitu. Terus si Noval berhalangan hadir karena dia harus sidang skripsi. Misal ya. Enggak, bukan misal, ini benar. beneran dia sidang skripsi. Jadinya dia nggak bisa berangkat ke Jakarta. Barulah ditunjuk gue sebagai penggantinya. Dan waktu di BKKBN di Jakarta itu, gue nggak pakai nama Rin, gue pakai nama Noval. Oh, pakai nama buat ngejaga Iya, si karena itu ya? data-data dia udah masuk Udah kan. masuk. Dianya nggak bisa berangkat. Jadi gue waktu berangkat, bahkan tiket pesawat pakai nama dia. Anjir, kok bisa Bang? Karena udah dibeli bisa, kan. naik kereta juga bisa kayak gitu sih. Udah dibeli kan tiketnya udah nama kan. Ya udah tuh, gue juga nggak perlu ngeliatin KTP. Waktu itu dia udah langsung dapat tiket, nama gue Noval. Gue stand up di BKKBN waktu itu. Abdur yang juara 1, ingat gak lu? Enggak. Gua kan nggak tahu. Iya. Pokoknya di BKKBN itu Abdur juara 1. Ada komika-komika yang gede semua, Benny, Detivity. Iya. Pokoknya orang-orang yang udah di gede lah namanya. Abdur aja masih ikut kompetisi itu, bayangin. Iya. Banyak ibaratnya masih lomba-lomba lah ya. Iya, benar. Uus masih ikutan kompetisi itu dia sama Ian kan lah yang gitar-gitaran. BKKBN. Iya, berarti lu termasuk pesat ya, bahkan belum gabung stand up Indo pun lu udah berani terbang ke sini. Bukan berani, lebih dijebak ya. lebih dijebak itu dia. Tapi makanya. setelah itu lu ke-trigger jadi tinggal di Jakarta terus. Enggak lah, kan itu gua masih kuliah. Oh, balik lagi ke sana. Iya, nah, waktu itu gua sekamar dengan almarhum Gebi. Oh. Ngobrol-ngobrol tentang stand up, Suruh terus dia masuk ngajakin kombut. Kombut apa? Gua nggak tahu kan gua emang bukan basic stand up. Si Gebi itu waktu itu belum suci juga kan? Belum, tapi dia udah dari stand up Banten, Serang, Banten, Cilegon, Serang, iya, yang kayak gitu. Kombut itu gini Rin, diajarin tuh. Gua enggak. Lu emang nulis materi kayak gimana? Materi apa? Gua nggak sama sekali nggak siap. Ntar lu manggung kayak gimana? Ya paling cerita-cerita lucu yang pernah gua denger aja gitu. Nggak gitu stand up. Stand up itu harus punya premis, ada punchline gitu. Nah itulah titik pertama gua
emang segitunya ya orang stand up ya gitu. Iya sama gue kayak gue juga pikir gitu. Disuruh coba deh gabung komunitas stand up di Padang. Kayaknya nggak ada gitu. Ada, dilihat pakai Twitter. Iya di Twitter, semua nyari di Twitter. Gue belum punya Twitter. Bikin langsung. Gue masih Facebook gitu. Yaudah gue bikin Twitter. Yang pertama kali gue follow itu ya stand up Indo Padang. Karena gue kepo, langsung ada komunitasnya nih gitu. Pulang dari sana, baru tuh gue nyari tempat open mic-nya. Gue open mic di sana pertama kali di stand up Indo Padang 2014, karena eventnya itu Desember atau November gitu, 2013. Pakai materi Radit? Enggak. Pakai materi Radit. Karena setelah dikasih tahu, gue jadi kayak, oh gitu stand up, iya. Sempat diajarin juga premisnya kayak gimana. Gua datang ke open mic, itu pertama kali gue ke kafe. Anjing. Karena bingung bayarnya ya? Bingung bayarnya, bingung pesannya. Karena gue anak kampung, walaupun gue tinggal di Padang. Di Padang yang ya daerah ya. Yeah. Kan ada kafe-kafe gitu. Nah, gue tuh lebih agak ke pinggiran. Berarti emang Bang Pras jauh rumahnya? Jauh, Bang Pras tuh hitungannya udah pusat kota. Gue kira tuh lo sama Bang Pras kayak tetanggaan kayak rumah gue di sini, lu di situ satu RT gitu. Kalau di sini iya. Enggak, gue kira di sana tuh kayak gitu. Kayak gini, misalnya Padang itu Bekasi, Bang Pras itu Bekasi kota, gue Tambun. Iya Allah. Kayak gitu. Jauh. Jadi walaupun masih daerah Bekasi nih, tapi gue udah di pinggiran. Iya gitu. Benar-benar. Nah makanya sebenarnya gue tuh kalau top of mind stand up Indo Padang ya, komika Padang pasti nomor 1 Pras, keduanya lu, ketiganya nggak ada. Siapa coba komik Padang yang di Jakarta? Nggak ada Bang. Belum ada sebenarnya Sadik itu. Oh ya Sadik tuh ya kemarin ada somasi sama, tapi tetap aja dua itu Pras Teguh, Rin gitu. Mungkin karena nggak nongol ya? Iya nggak ikut stand up, maksudnya nggak benar-benar untuk gua stand up terus deh. Kayak gitu. Medan kan banyak tuh regenerasi tiba-tiba bawa si Haris Botu, bawa si Andre Seputer. Iya benar-benar. Kalau lu juga kayak dulu gua nontonin lu stand up-nya di YouTube, kayak gayanya emang kayak Pras Teguh full act out gitu. Karena sepadang lagi, komik Padang kayak gitu semua. Karena sama kayak Depok seniornya aneh, turunannya aneh semua. Benar. Kayak misalnya Bekasi, kayak Bang Awe, kayak Pak Ajis ya, kayak gitu semua ngikut. Iya, jadinya ngikut semua. Tapi pada akhirnya kan semua ke filter lagi tuh. Padang itu dibilang kenapa act out banget? Ya semuanya act out. Sadik nggak ikut kayaknya ya? Sadik act out. Sadik justru act out banget dia. Dia sampai yang kayak gestur badan. Gue tuh masih bermain di mimik wajah dan ekspresi aja gitu. Kalau gue tuh kayak nggak berani gue ikut, kayak apa sih, ada perasaan malu gitu. Iya, gue paham ya. Kalau lu Pras Teguh tuh udah anjir kataku, gue nontonin lu di YouTube dulu kayak mungkin sampai sekarang tuh Padang ya lu sama Pras. Nah, mungkin habitnya ya kalau di sana Padang itu komik yang nggak gerak itu agak susah diterima penonton. Oh, karena udah foundernya kayak gitu dulu. Bisa jadi karena itu, tapi kayaknya dengan bergerak dan lebih antusias menceritakan sesuatu itu, orang lebih seneng ngelihatnya. Dan si penampil harus memang orang yang seperti itu ya. Gue pun ngerasa kalau gue cerita ke orang dalam kondisi-kondisi ini lucu banget, pasti gue gerak. Nggak bisa yang gue diem untuk bercerita aja. Pakai bahasa Indonesia apa Padang di sono stand up-nya? Nah rusaknya itu di tahun setelah gue tuh. Padang semua bahasanya. Bahasa Padang. Awalnya kan Bang Pras pakai lu gua. Makanya gue stand up pakai lu gua. Karena senior-senior pakai lu gua. Gue ngikutan sampai akhirnya gue lupa tahun berapa gue memilih untuk memakai bahasa Padang. Awalnya itu premis masih bahasa Indonesia, set up masih bahasa Indonesia, punchline-nya boleh pakai bahasa Padang. Mulai berubah, premis bahasa Indonesia, set up bahasa Minang, jadi punchline bahasa Minang. Sampai sekarang dari premis udah semuanya pakai bahasa Minang. Nah itu kalau di stand up Indo Malang tuh katanya harus wajib bahasa Indonesia tuh, karena biar nggak kaget misal ke Jakarta gitu. Iya, mungkin itu salah satunya kenapa agak jadi Padang jadi susah tuh kesini kan. Iya, ntar di sono lucu banget, kesini jadi biasa aja menurut gua. Nah gitu. Itu yang sempat gua pikirin, bagaimana caranya anak-anak itu tetap bisa stand up pakai bahasa Indonesia di Jakarta. Terus mereka sekarang lagi punya program dalam 1 kali sebulan itu stand up wajib pakai bahasa Indonesia. Karena emang penting banget lu ntar ketemu orang, klien kayak gitu juga bahasa Indonesia kan pastinya kan. Enggak di Padang. Enggak, kalau misal ke Jakarta ntar. Masa dari sekian banyak komik gak ada yang berani berangkat ke Jakarta lagi Bang gitu Bang? Tergantung sih. Ada nggak sekarang yang selain lo sama Bang Pras? Sadik juga nggak menetap di Jakarta kan? Sering menetap ya. Di mana? Di Depok dia. Masa suruh ke open mic Depok aja? Ya itu dia.
dia masih memilih jalur untuk stand up terus nggak? Oh, Kan merantau dia kerja apa emang? sama Bang Pras kan di kreatifnya Tuah Kreasi. Oh ya udah suruh ini aja ntar nih gue DM deh suruh. Iya, Kenapa itu dia memilih untuk tetap stand up atau tidak. Kan itu persoalan orang Kadang merantau kalau nih. udah nikmat jadi kreatif, Ya, anak-anak stand up Padang yang rantau juga banyak. itu yang di Bang Pras juga anak-anak komika semua ya? Maksudnya komik-komik Padang ya yang gondrong-gondrong itu? Enggak. Beberapa teman-teman Iya, kuliahnya. beberapa aja. Beberapa juga orang yang dicari di sini. Kalau lu bahas soal anak Padang yang ngerantau dan masih stand up, sebenarnya masih ada. Siapa tuh? Gue ingatkan dulu ya. Sadik, ada Fauzan tuh kreatifnya MLI. Oh, Terus, iya, gue pernah lihat itu semua. terus ada namanya Ikram itu dia lagi kerja di mana gitu, tapi masih Ikram, stand up katanya. Terus Arya dia stand up di Tangsel atau di mana gitu. Tapi memang mungkin dia lagi fokus buat kerja hidup Iya. merantau aja, Cuman gua nggak tahu. bukan mengejar gua ngerantau Iya. ke stand up. Memang harus mental yang ini sih kalau stand up. Gue juga awal-awal kan kerja. Iya, lu pertama kali berangkat ke Jakarta gara-gara stand up apa gara-gara kerja? Gara-gara gua nggak tahu harus ngapain di Padang. Akhirnya lu berangkat kerja. Akhirnya gue memutuskan Tahun berapa tuh? 2018 kan gue balik kuliah, gue ikutan Suci, abis Suci itu gue cuti kuliah. Suci itu tahun 2017 ya? 16 ya. 16. Gue cuti ikutan Suci, setelah itu gue sempat bertahan di Jakarta dulu sebentar karena cuti gue setahun. Sementara kompetisi gue cuma sampai 10 besar kalau nggak salah kan masih Iya. panjang tuh cuti gue tuh. Ya udah gue habisin aja masa cuti gue di Jakarta dan di Depok. Makanya gue sempat main di street futsal Depok. Iya. Akhirnya lu nyari kerja, dapat kerja di mana pertama kali? Itu gue balik dulu kan ke Padang, gue lulusin dulu kuliah gue. Habis itu gue balik lagi ke Jakarta 2018, 19 kalau nggak salah, lupa gue. Gue pertama kali kerja itu di Mr. DIY. Oh. Jadi ini ya, apa sih SPB ya? Apa tuh? Yang sales promotion boy gitu, marketingnya yang nawar-nawarin barang. Enggak, gue desainnya. di desainnya di Oh, di pusat desainnya. di apa namanya mall yang Jalan Rubik Iya, itu. keren itu kerja kagak ada yang bawa tapi keterima ya. Iya, Berarti kayak- emang full skill tuh berarti. tapi gue merantau dulu, merantau dalam artian gue ke Jakarta dulu deh gitu. Iya. Pokoknya kalau gue masih di sini ngelamar tuh agak susah. Gue pengen ngerantau dulu. Padahal nggak ada saudara. Ada, cuman jauh-jauh. Jauh-jauh. Waktu itu Ya saudara Bang gua- Pras paling pegangannya. Iya, pegangan gue Bang Pras tuh yang nyelamatin tuh. Terus gue juga kontak sama teman gue yang udah ke Jakarta, ngumpulin. Ya udah, mau nggak kita ngontrak bareng gitu. Ya udah, teman gue tuh kerjanya di perfilman, syuting dia. Akhirnya lu ngikut. Nggak ngikut, jadi satu tempat tinggal aja. Mereka syuting, gue tuh di DIY. kontrakan. Ngapain? Gue nyari kerja, keterimalah gue di Mr. DIY. Tapi lu pernah nggak full time stand up? Lu nggak kerja di Mr. DIY gitu. Full time bener-bener lu nggak ada kerjaan kantoran lain, bener-bener kerjaan Jadi lu beberapa tahun yang lalu lah, jadi beberapa tahun lalu gue Puyeng tapi ya. iya jadi full time stand up. Tapi kan gue nggak yang benar-benar hanya mengenalkan stand up secara perform ya. Gue kan ambil turunan juga kayak nulis gitu, iya. apa endorse yang lainnya. Pokoknya yang masih ada hubungannya dengan stand up lah, bikin show apa. Iya, gue tuh kadang sebagai komik yang ibaratnya Jabodetabek suka kadang apa sih kayak salut gitu kayak komik-komik daerah yang berangkat ke sini tuh kayak Andre Skuter sukses gitu. Menurut gua Andre Skuter tuh ya sukses kayak berani-berani gitu. Kayak Bang Pras. tuh. Andre Skuter dari mana ya? Medan. Oh, iya. Iya, pokoknya dari situ lagi. Yang gemulai kan? Dimulai. Nah kalau lu di Padang tuh Bang Pras angkatannya siapa Bang yang seletingan sama Bang Pras? Di Padangnya. Maksudnya komik Padang. Iya, yang- komik Padang seletingan yang masuknya bareng sama Bang Pras sama-sama. Ada Bang Pu, ada Bang Bayu BH. Masih stand up nggak sekarang? Bang Pu udah enggak, Bang Bayu udah enggak. Yang masih stand up di angkatan Bang Pras ya Bang Pras. Iya, karena dia emang suksesnya di stand up gitu. Kalau angkatan lu ada nggak yang masih stand up? Enggak, Di gua Padang. juga. Lu juga. Yang di Padang masih ada stand up. Iya. Cuman yang di Jakarta enggak. Iya kayak gue aja stand up angkatan Depok juga yang angkatan gue udah jarang udah stand up kayak Banyu udah jarang stand up ya masih kreatif bikin podcast apa segala macem. Iya. Kayak masa gue kayak nganggep gue doang ini deh yang masih stand up nih angkatan gue gitu. Ya karena mungkin Karena masih gua seneng punya aja. tujuan, iya. Masih Iya punya benar. Tujuan. Kayak gue udah nggak terlalu ada asa banget cuman masih ada lah sisa kecil gue bisa kayaknya gitu. Iya, kalau gua waktu pertama kali ke Jakarta yang kerja itu, gua masih dengan apa ya? Gua sadar stand up tidak akan bisa menghidupin gua. Makanya gua kerja kantoran. Udah mulai tuh ikutan Super, Kompas TV, udah mulai ngambil job stand up.
terus ngerasa Gede kan ya gue duitnya tuh kan. prinsipnya gini, kalau gue bisa nabung untuk 2 bulan ke depan, harusnya gue bisa stop di sini nih. Untuk fokus 2 bulan ke depan gue paksain ini nih. Gue berhenti kerja di Mr. DIY, gue udah fokus stand up, goyah juga, ternyata nggak sekuat itu. Iyalah. Untungnya waktu itu kerja lagi di Comika, desainer gue awal-awal. Oh, Waktu lu berarti setelah Mr. DIY Comika ya? kerja tapi ya, gua desainer Comika dulu, waktu karyawannya masih 6. Terus keluar kemarin-kemarin buka lagi. Nggak keluar sih sebenarnya. Waktu itu Comika makin gede, gua diajak untuk jadi talent. Tapi gua harus ninggalin kerjaan gua sebagai desainer di Comika. Ya udah, kita fair aja. Kalau gua bisa hidup di stand up, ya gue mau gitu, dan pasti kalian juga akan bantu kan. Oh, gue kira tuh di Komika tuh talent bang, makanya lu bikin show gitu, ada kewajiban bikin show itu ya. Itu setelah gue jadi talent tadi, kan kerja dulu tuh, gue di Kerja kantor. Habis itu kerja sebagai desainer, habis itu gue Jadi talent. jadi talent. Nah, jadi talent itu baru tuh bikin show ya. Oke, gue bikin show gitu. Karena gue juga Iya. gue juga pengen bikin show. Iya. Salah satu agar misi gue tadi terrealisasikan, salah satunya dengan gabung di Comika. Iya, sebenarnya kita komik tuh harus bikin show ya bang ya. Kalau Oh. belum berani, ya Iya. kan maksudnya pertanggungjawaban kita sebagai komika ya minimal banget open mic. Ya, Setelah itu ya stand up. kalau gue sih ngelihat komik itu kalau harus bikin show sebenarnya enggak juga. Bikin show itu lebih kayak bikin album bagi musisi. Oh. Jadi kalau lu musisi untuk kayaknya gue bisa bermain musik aja deh, tapi gue nggak akan bikin album gitu. Kan boleh-boleh aja. Oh gitu ya, benar ya. Jadi kalau misalnya lu di stand up misi lu sebagai komika yang punya album, ya bikin show. Jadi lu punya tujuan. Kalau enggak ya open mic aja ya. Ya ada sebagai lu ahli pemusik aja, lu sebagai ahli stand up comedian Open mic aja. ada job pakai materi. Iya sama kayak musisi kan, lu jago main musik, lu mau nggak additional gua di sini? Ya udah ambil aja. Iya, gue baru dapat analogi baru nih. Nah balik lagi nih, stand up Indo Padang regenerasinya masih bagus nggak bang? Masih tiap bulan ada yang nambah? Masih sangat bagus. Terutama di Padang ya. Karena mungkin stand up Indo Padang lebih fokus untuk ngebangun habit stand up komedi di Padang. Padang udah ada komedi. Jangan-jangan sampai sono fokusnya udah bukan bikin materi stand up ya? Bikin masakan enak aja karena itu seniornya Bang Pras bikin ujung-ujungnya restoran. bikin tempat ini ya Iya, gitu. Restoran Bang Rin. Karena ini ranah yang berbeda sebenarnya kan. Pasti lu kalau pulang ngombutin kan? Masih. Ngombutin bikin mie Aceh kan? Bikin Kagak mie Aceh gua. Bikin kalio. Iya. Maksud gua anjir gitu kayak lu udah jadi senior bar lah di sono ya kan? Masih ada teman gue di sana yang masih aktif stand up. Oh iya yang Seangkatan gua. yang megang itu nih biar Iya. obornya nggak mati lah istilahnya gitu. Kayak Bang Pras pasti gue yakin juga kalau dia pulang masih sering gitu. Kayak Iya. di grup masih sering nyeletuk nggak lu sama Bang Pras? Oh, kita tuh di stand up Indo Padang ada 2 grup atau berapa Oh, grup? iya, di senior. Jadi grup gede, tujuannya buat mencakup Event. semua komik, mau yang di rantau dimanapun ada di grup gede. Dan ada grup kecil itu grup yang lebih ke pembahasan yang di Padang aja. Jadi Ya lu nggak ikut-ikutan di grup kecil. Iya, itu, benar. Karena lu nggak tahu ya. karena nggak tahu juga, mau ngasih saran juga bingung. Iya. Gua nggak terlibat langsung. Iya, sama kayak di Depok juga ada grup 1, grup 2, grup 3. Cuma yang paling ramai grup yang 3 justru yang ada anak-anak barunya ceng-cengan apa sih? Iya, gitu. Kayak gitu. Biasanya makin ke atas makin nggak aktif kan. Tapi lu gimana bang? Selanjutnya mau ada rencana bikin show lagi nggak? Mau, gua planning, kan gua lagi bangun Cikadai. Target gua tuh sebenarnya di 3 bulan pertama harus gua tinggalin. Tapi ternyata F&B nggak segampang itu. Iya. Lu Jadi, niatnya tadi 3 bulan kasih ke orang yang megang gitu. iya, jadi gua kontrol selingannya, gua datang, gua lihat, udah gua tinggal. Tapi gua masih punya banyak PR di Cikadai. Gua fokus nyelesain PR-PR itu dulu di Cikadai. Setelah itu baru gua mulai untuk bikin spesial sih deh kayaknya deh. Iya, karena mau nggak mau ya, balik lagi orang follower lu tuh nge-follow lu ya gara-gara stand up menurut gua bang. Iya. Jadi lu harus ngasih makan ego mereka gitu kayak. Iya. Gua walaupun gua nggak stand up, tapi kayaknya tiga kali terakhir gua bikin showcase storytelling Di mana? Comika. Iya, maksud gua gitu kayak. Ada aja gitu. Iya. Pokoknya gua setiap kali manggung kalau ada rekamannya pasti gua upload di YouTube membership gua. Iya. Ya seenggaknya tuh Instagram 200.000 orang nih.
Misalnya lu bikin show 50 orang ada lah yang pasti beli lah menurut Pengen, gua. iya. Kecil-kecilan 50 di Comika udah padat gitu. Iya, tapi nggak yang ini, Pak. Nggak yang kayak gua tuh kalau bikin show nggak mau yang kayak gua ngumpulin materi nih. Bukan masalah kecil gede ya, bukan masalah berapa banyak penonton. Setiap show gua tuh berusaha untuk sekonsep mungkin. Oh, jadi nggak mau asal-asalan ya? Nggak mau asal-asalan. Jadi mau kecil mau gede yang penting terkonsep. Iya, terkonsep yang bukan kayak Rin Hermana Show, stand up comedy. Bahas apa nih? Belum tahu. Jadi gue tuh Iya. pengen ada judul. Yang penting ada coming soon-nya dulu kan kadang-kadang ada gitu. Iya, ada judulnya, ada arahnya nih mau kemana, targetnya apa, terus pembahasan gue tentang apa aja gitu. Pengennya kayak gitu. Tapi berarti dalam waktu dekat ini belum lah ya. Mungkin pertengahan Feeling tahun. gue sih akhir tahun sih. Akhir tahun. Kalau akhir tahun. Udah enggak kalau akhir tahun berarti lu harus udah nulis dari sekarang. Iya, tahun depan atau kapan lah gitu. Ya udahlah gitu. Yang konsep itu udah gue siapin sebelum buka Sikadai. Sayangnya harus gue simpan dulu karena gue ngebuka Sikadai. Kayaknya lu bahas full sejam tentang si Kadi juga menarik sih. Nah itu tuh nah gue tuh bikin IP yang si showcase Darin dan storytelling itu. Itu tuh gue nggak stand up sebenarnya. Cerita. Cerita aja, tapi kan stand up comedian kalaupun cerita aja pasti ada nyelip punchline, nyelip ini. Itu tujuannya untuk gue menceritakan segala sesuatu yang gue temain. Yang pertama itu gue bikin Darin dan cerita ketika gempa di Padang. Cerita gue sejam itu tentang kondisi gempa di Padang dan Tapi apa tetap yang gua tulisnya format stand up apa enggak? kagak, emang pointer aja karena Jadi orang dengan sadar datang itu bukan stand up loh. iya, dari awal udah gue bilang ini bukan stand up, ini adalah cerita. Sederhananya lu kayak dengerin podcast Tapi yang nonton berbayar. berbayar. Tapi ada ya, maksudnya tahu lu stand up, tapi nonton lu bukan stand up tetap ada yang mau ya. Berarti Nah itu dia tuh, gue juga bingung. Awalnya kan gue pengen coba-coba aja karena gue nggak tahu nih wadah gue untuk bercerita itu gimana. Mau dibikin podcast, gue tuh nggak bisa. Monolog gue nggak bisa. boleh tuh. Nah konsep kalau lu gue ngomong sama lu doang, kayak gini cerita enak. iya, dampaknya cuma lu doang. Berarti Iya. ada media lagi untuk ngerekam ke luas Iya. kan. Feedback untuk gua ngomong dan lu diam itu nggak bisa tuh. Pasti lu akan ngerespon apa yang gua omongin dan sebaliknya kita komunikasi dua arah. Gua tuh mau komunikasi satu arah dulu untuk cerita gua aja nih. Tapi gue butuh orang untuk dengerin. Oh, menarik sih Nah konsep. itulah gue bikin storytelling. Jadi orang yang datang itu dengan sadar, Rin di sini cuma bercerita. Dan setelah gue bercerita, gue akan buka sesi tanya jawab. Q&A gitu kayak, atau mungkin gue nanya, tadi gue udah cerita tentang pengalaman gempa di Padang. Lu punya pengalaman gempa juga nggak? Ayo sharing cerita sama gue di sini. Atau Gue ada- yang denger gitu. Ada orang Palu misalnya. Enggak, ulang Palu. Iya. Dia Aceh. Iya. ada. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya ini kan namanya podcast ngobrol sebentar, jadi sebentar aja ya. Intinya mudah-mudahan tahun 2026 Bang Rin bikin spesial show lagi. Amin. Yang gede di Usman Ismail misalnya ya. Lucu sih kalau sama Ismail, terus gua bilangnya ini hanya untuk orang Padang, bahasa Minang gua. Iya kaget. Gitu aja ya. Sampai jumpa di bintang tamu selanjutnya. Bang.